Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Saudara dan saudariku jemaah Majelis Ta'lim Baiti Jannati, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa setiap Sabtu malam pada kesempatan ini di pekan pertama bulan November 2023 Miladiah, yang pada kesempatan kali ini yang menjadi tuan rumah adalah saudara kita Akhuna Medi, dan semoga ini menjadi keberkahan untuk rumah tangga beliau, menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni berkisar tentang keluarga sakinah mawaddah. Dan sebagaimana yang kita ketahui, kita telah selesai pembahasan bab kewajiban seorang suami, yang itu menjadi hak istri, dan kewajiban istri yang itu menjadi hak suami. Pada pertemuan pekan yang lalu kita masuk bab ke-11, yakni bab nasihat untuk suami istri. Kita telah selesai poin pertama, dan anak cukup panjang membahas tentang nasihat yang pertama ini, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersama maupun sendiri. Dan kita telah menjelaskan apa itu takwa dan seterusnya. Maka pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan poin selanjutnya, dimulai poin kedua. Poin kedua dari nasihat untuk kita pasutri, yakni wajib menegakkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan menjaga batas-batas Allah Azza wa Jalla, yakni menjaga hukum-hukum dan syariat Allah di dalam keluarga atau rumah tangga. Jadi setiap kita pasangan suami istri wajib, yakni harus berusaha menegakkan syariat Islam dalam rumah tangga. Terlebih lagi kita para suami, setiap kepala rumah tangga wajib menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Sebagaimana ayat yang sering kita ulang-ulang itu di dalam surah At-Tahrim ayat 6 itu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian menjaga batas-batas Allah, lalu menegakkan, yakni kita berkewajiban menjauhkan perbuatan syirik dan bid'ah. Rasulullah SAW bersabda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah batas-batas Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis sahih dikeluarkan oleh Tirmizi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kewajiban kita pasangan suami istri, hendaklah kita berusaha menegakkan syariat dalam rumah tangga kita itu. Ya, seorang suami, seorang istri menegakkan syariat. Terlebih kita yang sudah belajar ini, ya, dari kewajiban-kewajiban yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita, baik berupa perintah melaksanakan ibadah
dan juga larangan-larangan yang ada di dalam agama kita. Jangan biarkan yakni di dalam rumah tangga kita itu terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik itu meninggalkan kewajiban ataupun melakukan larangan. Jadi seorang ayah, seorang ibu, atau seorang suami, seorang istri, wajib dia menegakkan syariat sekecil apapun itu, dan tidak pandang bulu apa dia sunnah, apalagi wajib, apa dia makruh, apalagi haram. Maka kita saling menasihati, jangan membiarkan ada yakni pelanggaran di dalam rumah kita. Sampai kepada kita yang sudah ngaji, ikhwan dan akhwat sekalian, bukankah kita dahulu belum mengetahui semisal larangan bahwa di rumah itu ada gambar makhluk bernyawa, apalagi patung makhluk bernyawa? Begitu semangatnya kita setelah kita mendapatkan yakni dari hadis-hadis Nabi, bahkan dari ayat-ayat Al-Quran akan keharaman hal tersebut, yakni patung dan gambar makhluk bernyawa, sehingga kita berusaha menghilangkannya dari rumah kita. Ini adalah sesuatu hal yang wajib kita bersyukur kepada Allah. Kita banyak sekali ikhwan, anak banyak tuh ikhwan yang dulu dia meletakkan foto dia menikah dengan suami istrinya. Kadangkala bajunya masih pakai baju adat, yang kelihatan bahunya, yang kelihatan lehernya istrinya. Setelah dia ngaji, istrinya menutup aurat, maka semua foto itu dia buka. Begitu juga patung-patung yang dulu dia dapat berjalan dari mana, dari Bali apa, dia buang semua itu. Bahkan taman-taman yang di rumahnya itu dulu ada patung apalah, patung segala macam kan, patung hewan buas lah, sampai hewan yang jinak. Minimal dia potong kepalanya. Subhanallah, ini hidayah yang besar ikhwan. Ya kan? Berapa banyak ikhwan yang dulu rumahnya itu berisik dengan suara musik misalnya. Lalu setelah dia belajar dan dia meyakini hukumnya itu haram, lalu dia hilangkan. Dan antum bersyukur, apalagi pasangan suami istri ini sama-sama dapat hidayah. Karena kalau yang dapat hidayah istrinya saja atau suaminya saja, ini yang agak berat ini berjuang. Bahkan bisa rumah tangganya goncang, bahkan bisa jadi karam. Oleh karenanya wajib kita bersyukur ikhwan, dan kita selalu menjaga dan meningkatkannya. Karena memang iman itu menurut keyakinan kita yazidu wa yanqus. Kadangkala dalam kehidupan rumah tangga pun seperti itu. Dan kita suami istri harus saling menguatkan. Kadangkala istrinya yang imannya turun, suami mengingatkan. Kadangkala suaminya yang imannya turun, istri yang mengingatkan. Dalam rangka ketaatan kepada Allah, menjaga batasan-batasan itu. Ya kan? Wah, kalau kita ukur satu persatu dari ketaatan kepada Allah di dalam menjaga batasan banyak sekali, buat. Dulu antum yang bekerja, bagaimana kita tidak memperhatikan batasan-batasan pergaulan antara laki dan perempuan yang bukan mahram, baik itu di pasar, di tempat kerja, ya kan, sampai ada ikhtilat dan segala macam. Lalu kita berusaha berubah itu, dan antum merasakan lezatnya iman itu, yakni di dalam rangka ketaatan kepada Allah. Bahkan antum mencari teman, ini teman yang cocok, ya kan? Dulu juga antum yang merokok misalnya kan, lalu antum dapat hidayah.
Walaupun sebagiannya masih juga berusaha ya kan. Ini saling menguatkan, mengembira istrinya, merokok lagi suami aku. Apa tidak ya itu? Ini wajib kita syukuri ikhwan. Ya. Belum lagi anak-anak kita yang berbeda dengan kondisinya kita dahulu. Apabila kita dahulu tidak dididik oleh orang tua kita. Kalaupun dididik hanya sekedar yang formalitas belaka. Tidak lebih dalam. Tapi anak kita sekarang kita udah didik. Bahkan sampai tahu Allah itu fis sama. Ya kan? Makna bid'ah. Anak-anak kita udah tahu gitu. Betul gak? Dulu kita mana tahu waktu kecil. Anak kita sudah bid'ah itu. Anak-anak dulu waktu di Pak Tufail waktu SD aja itu bid'ah, walaupun yang dijual nama bapaknya. Dia bid'ah itu. Kata siapa? Itu bapak saya bilang, nah, siapa bapak kamu gitu kan? Karena itu tadi nikmat dari Allah. Wah, anak Doni, preman ya anaknya. Wah, jangan main juga kalau dia kenal sunnah. Bid'ah itu, ya kan? Woi, sholat kau nih, jangan main-main sholat, rapat, ya kan? Wah, itu nikmat ikhwan. Jadi anak kita itu berarti satu generasi di bawah kita itu sudah mengalami kemajuan. Putus kebodohan itu. Antum harus syukur itu. Ya kan? Bagaimana dulu kondisi istri kita yang tabarruj, yang pakai rok mini, yang pakai baju you can see apa. Sekarang sudah istri anak kita yang perempuan, ya Allah, bahkan lucu-lucu anak sekarang umur 5 tahun udah dipakein apa? Jilbab, pakein baju gamis, lucu ya. Dan merasa bahagia, nggak ada dia ngecek panas, tidak. Malah dia nggak suka dibuka, lihat ya. Sinur, NU. Nah, itu nikmat yang wajib kita syukuri, bukan? Oleh karenanya menegakkan ketaatan kepada Allah dan menjaga batasan-batasan Allah, hukum-hukum syariat di dalam rumah tangga ini perlu kita jaga terus. Belum lagi di dalam mencari nafkah, ya kan? Dulu barangkali istri kita nggak ada, dia mau pokoknya tahu dapat duit aja. Tapi kalau sekarang dia berani, kau dapat dari mana duit ini? Apanya halal? Apa kau dapat cilok? Apa kau dapat dari korupsi? Ya kan? Aku nggak mau kau memberikan kepada kami sehingga memasukkan api neraka ke mulut dan perut istri dan anak-anak. Subhanallah Tuhan. Ini perlu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya sekali lagi nasihat untuk kita pasangan suami istri yang kedua ini, yakni wajib kita terus menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, baik yang sunnah-sunnah melaksanakan ibadah, apalagi yang wajib. Apalagi kita sudah tahu sunnahnya puasa. Kita yang sudah paham berilmu bagaimana bangunkan anak, ya kan? Berbuka bersama, ya Allah, indah sekali. Nikmat. Bahkan antum juga sekarang semangat masukkan sekolah anak ke sekolah yang sunnah. Nggak jauh padahal kan? Dari kutub utara, kutub selatan. Di utara sana kering, tahu-tahu di sini hujan. Atau di utara hujan, di sini kering rupanya. Tapi antum semangat, tetap. Wah, mau tetap sekolah di situ aja lah. Karena anak-anak kami tidak ada suruh joget-joget, tidak ada disuruh-suruh apa nyanyi. Itu kan nikmat dari Allah. Antum berrela itu mengorbankan itu. Bahkan sebagiannya sesuai kemampuan melanjutkan anaknya, ya kan? Cari santri yang sunnah, cari sekolah yang sunnah kelanjutannya. Ini wajib kita syukuri, Pak. Kemudian yang ketiga, nasihat untuk kita pasangan suami istri ini.
yakni melaksanakan kewajiban terhadap Allah Azza wa Jalla dan minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap keluarga, terutama pasangan suami istri, wajib melaksanakan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, dan menjauhkan bid'ah. Ya, setiap kita, Anda dan saya para suami, wajib mengajak istri dan anak kita untuk mentauhidkan Allah. Karena dasar kebahagiaan dunia dan akhirat itu, ikhwan, adalah dengan mentauhidkan Allah. Ya, itu awalnya, pokoknya dulu. Jadi di dalam rumah tangga itu harus kita luruskan tauhid itu, bersihkan dari segala kekotoran yang namanya kesyirikan itu. Dan ini harus belajar memang. Dahulu sebelum antum dan ana misalnya belajar, sebagian kita bahkan terjerumus ke lembah kesyirikan. Banyak cerita-cerita yang kita dapat dari ikhwan-ikhwan. Dulu saya mencari ilmu sampai mandi tengah malam untuk cari jimat, betul John? Hah? Tangan gatal, mata berair, ya kan, hanya untuk supaya dapat jimat pengasih, jimat dapat rezeki. Lalu dapat hidayah itu. Berapa banyak itu? Dan suami istri yang nggak mengetahui itu hukum-hukum yang namanya menghancurkan kesyirikan. Dan berapa banyak pasangan suami istri yang pergi ke dukun bersama-sama. Coba lihat, sama-sama ke dukun, bayangkan. Artinya mereka misalnya pedagang, lalu ingin supaya laris dagangnya itu, melakak, kita pergi kecilnya ada dukun padek di situ. Tidak usah sebut lambut, antum ke situ dulu, ya kan? Ke situ, pergilah dia. Ya Allah, pasangan suami istri ini. Dahulu gitu kan, dulu. Lalu dapat daya. Dia dapat hidayah, dia tinggalkan itu. Antum bersyukur di ruang. Jadi kalau kita ingin yang dulu besar, kalau pernah malu di. Iya. Kan ada tuh kisahnya. Walaupun dari segi sanadnya anak perlu periksa lagi ya. Insya Allah ini dalilnya sahih ya. Umar itu kan dia pernah menangis, dilihat menangis. Kenapa kau menangis Umar? Dia teringat dulu pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Dia nangis dia. Iya. Anaknya menjerit dikubur hidup-hidup. Ya. Terus nggak lama dia tertawa. Ya, kenapa kau tertawa? Nah itu tadi. Dia pernah membuat berhala, yakni Tuhannya itu dari tepung. Dia buat kan. Tak lama kemudian perutnya terasa lapar. Lalu dimakanlah itu Tuhan dari itu. Jadi wallah alam, nanti antum periksa lagi ya riwayat itu ya. Saya tahu enggak. Jadi maksud anak tadi itu berapa orang mentertawakan dulu. Kan banyak tuh kisah yang iwan-iwan yang dulu. Wah, saya dulu nyari nomor Oke itu sampai tidur di makam sentot Ustaz. Cerita ya kan, ya Allah. Lah sudah bawa zaman-zaman ini nah katanya forecast apa SD teki-kiki gitu tahu ya kan? Ya kan? Orang kecelakaan bukannya bantu malah gitu. Ini itu zaman kita kecil dulu kan. SD forecast ya kan? Ya Allah. Itu zaman kebodohan ya kan? Orang nggak tahu. Kalau dapat hidayah ini judi rupanya. Dan sekarang kita kan sangat berhati-hati. Kita bertanya dulu ini judi atau enggak. Dan sungguh pun begitu kadang kita masih
Karena ketidaktahuan tadi kan masih kadang terlakukan itu. Contoh bawa anak pergi ke apa namanya kan, bukan ke tempat main apa tuh, capit tuh kan, bayar apa kan, punya itu kan judi gitu, untung-untungan. Kemarin di Jakarta ada sisa kan penasaran yang sisa, tapi gue bingung dia tahu mau punya rokok Ya. Kan? seronya lebih Itu jadi kita rasakan itu nikmat ribuannya. Belum lagi dahulu antum melakukan perkara bid'ah misalnya. Ya kan? Bagaimana ayah saya rahimahullah itu aja dulu bercerita, ya Allah beri apa dulu apa namanya sebelum kenal sunnah itu. Itu tadi azan di kuburan. Anak pernah itu, anak kejadian anak pribadi waktu masih remaja dulu kan, waktu masih nyantri, lalu anak liburan. Kebetulan liburan itu pas anak liburan di rumah, tetangga di belakang rumah tuh meninggal anaknya, dan dapat kabar anak itu meninggal gara-gara malaria. Dibawa ke dukun, suruh dukun mandiin tengah malam, sakit malah malaria. Qadarullah meninggal anaknya, dan bapaknya tuh udah 3 hari 3 malam nggak tidur, ya kan? Akhirnya berbagi tugas lah. Pada saat itu anak yang memandikan, ustadz yang di situ lama di situ, yang ditokohkan situ tuh nyolatkan. Ketika pas mau dikubur, itu kan kuburannya kan curam tanahnya, miring. Nah dia di situ. Nah itu hari sudah hujan, mau mendung kan, udah petir udah ini. Nah itu apa namanya, mayat anak tuh dari taruh di bawah dan hujan turun, ya kan? Orang sibuk nyuruh azan kan di dalam kubur. Lalu anak bilang, nggak ada itu sunnahnya ini. Tapi namanya orang kampung itu masih percaya itu kan. Apalagi anak waktu itu masih ABG kan, umur 14 atau berapa. Nah, mana dipercaya orang kan. Terus karena bapak anak percaya dengan anak, udah lah tinggalin aja. Iya tinggalin aja. Kata anak kan, ini hari udah hujan. Ternyata apa yang terjadi, Iwan dapat kabar bapaknya yang sudah 3 hari malam lebih itu nggak tidur itu turun akhirnya azan di kuburan itu, dan akhirnya bapaknya jatuh pingsan di dalam kuburan itu. Kenapa? Ya udah berapa hari nggak tidur. Terus hujan lebat dan air dari kuburan atas tuh masuk semua, baunya gimana tuh? Kan tadi kuburannya coba lihat tuh. Coba kalau tadi sudah segera cepat tutup, cepatlah ditanam tanahnya diratakan. Nah, inilah dari akibat dari perkara-perkara yang menyalahi sunnah terjadi. Ya kan, sesuatu hal, belum lagi yang antum tahu sendiri lah kan? Dalam perkara-perkara kematian itu ya kan, al-maktam itu ya kan, hanya berkumpul-kumpul menyusahkan keluarga mayit. Tapi kita dapat hidayah. Antum walaupun dari keluarga besar cuman kita saja, tapi kan nikmat. Dan kita tidak memaksa orang untuk kan antum gak dipaksa. Dipaksa gak antum? Apa keluarga antum semua menerima sunnah? Ya. Dari sekian banyak antum doang jangan-jangan. Dan antum menerimanya dengan lapang hati gitu. Tidak dipaksa, tidak. Karena berpikir aja. Kenapa antum memanjangkan janggut walaupun cuma 7 lembar misalnya? Kalau antum naikkan celana, semua itu antum lakukan karena dapat hidayah, dapat ilmunya.
Kenapa istri kita bahkan menutup aurat secara sempurna, bahkan sebagiannya menutup wajahnya dengan bercadar? Semuanya karena itu hidayah diiringi dengan ilmu. Ini wajib kita syukuri, bukan? Gak semua orang diberi seperti itu. Dan kita wajib bersyukur. Makanya Anda bilang tadi, sebagian rumah tangga malah dapat hidayah itu, malah terjadi bahteranya itu goncang, bahkan karam, tenggelam ke dasar lah. Kenapa? Karena dia nggak kompak. Suaminya saja misalnya, dan suaminya nggak sabar dalam menghadapi rumah tangga. Mungkin karena semangatnya itu tadi. Akhirnya udahlah, aku nggak mau cerai bela, ya kan? Nah itu loh, makanya kita bersyukur kepada Allah ya. Bahkan sebagian kita meyakini betul yang dulu nggak sholat, ya kan? Dulu tarkus sholat, meninggalkan sholat, nggak ada itu istri kita negur, nggak ada. Tapi begitu antum dapat hidayah, ya Allah, istri kita yang cerewet, udah sholat belum? Iya kan? Sholatlah dulu bang, sholatlah dulu dah, sholat dulu kak. Bahkan diusirnya kita sholat, jangan jadi banci kak. Sholat ke masjid sana, antum nggak bahagia itu. Diusirnya kita, usir sholat masjid gitu. Subhanallah. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, suami istri kita harus berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk akhirat. Berbuat kewajiban, kebajikan yang disyariatkan Allah dan Rasulnya, baik yang wajib, baik yang sunnah. Dan melaksanakannya itu ikhlas semata-mata karena Allah, dan mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apabila ini kita dalam rumah tangga melakukan hal ini dengan ikhlas dan mengikuti sunnah, maka Allah akan menghidupkan keluarga kita, ikhwan dan akhwat, dengan kehidupan yang baik dan bahagia. Allah Ta'ala berfirman, man amila saliham min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang keempat, nasihat untuk kita pasangan suami istri. Hendaklah kita menegakkan sholat-sholat sunnah di rumah kita, terutama sholat malam. Sudahkah kita mengamalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu minal laili fasallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba minaz zakarinallaha wadzakirat." Apabila seorang suami membangunkan istrinya di malam hari, lalu keduanya sholat atau masing-masing melakukan sholat 2 rakaat, maka keduanya dicatat sebagai laki-laki dan wanita yang banyak mengingat Allah. Ini hadis sahih dikeluarkan Abu Dawud, Ibnu Majah dari sahabat Abu Sa'id
dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat ra'sha fi wajhihal ma rahimallahu ra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba rasyad fi wajhihil ma. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di tengah malam lalu sholat dan membangunkan istrinya, lalu istrinya pun sholat. Jika istrinya enggan, maka ia memercikkan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di tengah malam lalu sholat dan membangunkan suaminya, lalu suaminya pun sholat. Jika suaminya enggan, maka ia memercikkan air ke wajahnya. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Subhanallah, ikhwan dan akhwat rahimahullah. Dua hadis ini, apakah sudah pernah kita melakukannya? Saran anak sebelum melakukannya kasih tahu dulu ya. Apalagi istri membangunkan suami, jangan main siram aja. Harus kasih tahu dulu. Ini kita sudah dapat hadis ini. Tadi sudah dibacakan hadisnya. Allah merahmati, lihat, Allah merahmati. Yakni suami yang membangunkan istri, yakni istri yang membangunkan suami. Yang kalau dia tidak bangun, dia percikkan air. Nah, ini janji dulu. Ya, kita saling percikin ya. Oh, subhanallah, kalau sudah sampai pada tingkatan kita berbahagia itu, nah nikmat sekali rumah tangga itu. Percikan air. Dia nggak marah, malah senang. Jazakallah khair deh, sudah dibangunkan aku. Oh, terima kasih nih Kak, dibangunkan ya Allah. Ya kan? Bahkan dia sholat berdua. Ya kan? Bahkan sebagian yang pernah anak baca tuh boleh sesekali berjamaah. Dan itu tanpa direncanakan. Sekali ya. Subhanallah, indah sekali itu. Rasakan nikmat, ya kan? Ya, ini di keheningan malam suami istri sholat berdua, ya Allah. Nikmat itu. Ini nggak bisa kalau suami istrinya itu tidak sama-sama mengharapkan pahala dari Allah, sama-sama berjuang untuk akhirat, sama-sama selalu membicarakan agama di dalam rumah tangga itu. Sabar. Kenapa di sini sangat ditekankan masalah sholat? Karena sholat inilah kewajiban yang paling utama dan pertama yang harus ditegakkan di dalam rumah tangga itu, dalam pribadi kita masing-masing. Itu jadi perhatian kita, semangat kita kalau soal sholat, membelikan anak kita, istri kita, suami kita sejadah baru kalau mampu, baju baru untuk sholat, mukena baru untuk sholat, dan seterusnya dari kepentingan untuk sholat itu. Bahkan barangkali kita sediakan di rumah kita ruangan khusus untuk sholat itu. Subhanallah. Untuk pustakaan agama kita, untuk baca Quran kita bersama. Kenapa enggak? Kalau kita toh kita orang-orang sekarang di rumahnya bisa sediakan ruangan untuk teater, untuk nonton untuk dengerin musik, untuk nonton film. Kenapa untuk tempat sholat kita enggak? Bahkan sebagiannya punya kolam renang. Kenapa kita enggak sediakan? Kita buat nian rumah kita itu
ada tempat wudhunya yang khusus untuk tempat wudhu. Bukan wudhunya campur untuk buang air. Kalau kita mampu, kita bikin ya tempat wudhu agar bisa wudhu secara sempurna. Dikasih tempat duduknya itu kan beda tuh. Kalau duduk ada tempat duduknya itu, kita bisa menjalankan sunnah itu kan. Kalau sambil berdiri kan agak susah. Kalau mampu. Dia ingin mengkhusuk lebih sholat lagi, dia sediakan kipas anginnya. Bahkan dia beli pasang AC. Kalau mampu. Dia beri wangi-wangian apa tuh namanya sekarang? Aroma terapi. Atau kapur barus, pokoknya wangi lah. Sehingga aku taruh kapur barus galon deh supaya wangi. Misalnya banyak yang protes rupanya. Subhanallah, indahnya itu rumah tangga itu. Ya, demi untuk apa tadi, sholat itu lebih sempurna. Yang sudah punya anak, anaknya suruh sholat ke ibu-ibu nih yang punya anak. Saya ingat dulu waktu kecil dulu, ibu saya Amri Jumat dia mau pergi, Amri tunggu dulu. Dia kasih duit 1.000, kasih dia 2.000, masukin ke apa? Masukin ke ini anak, Amri. Masukkan ke apa? Kotak masjid. Ya kan? Taruhlah apa 100 apa 1.000. Ya kan? Itu jadi kebanggaan. Jadi ingat kita sekarang tuh, anak-anak juga sekarang antum didik anak kita itu untuk mau dia. Nggak masalah juga untuk aku mana bu, ya kasih juga lah. Nah, ini untuk beli ininya, kuenya. Nah, ini masukkan ke masjid ya nak. Jadi mendidik anak kita itu supaya dia bermurah, mudah untuk berinfak, mudah untuk bersedekah. Semangat dia untuk ini yang harus kita lakukan Iwan di dalam rumah tangga kita. Gak ada masalah Iwan, antum bikin kalau antum mampu di rumah antum speaker apa sehingga murotal bisa terlihat. Ini anak-anak lagi dirawat di daerah Sela kan. Alhamdulillah itu di daerah Sela itu anak lihat ruangannya dikasih apa TV itu rojak. Orang dengar Ustaz Yazid. Iya, Ustaz Yazid, Ustaz kita. Masya Allah kan. Di dalam ruangan si anak-anak itu dikasih TV. Suaranya pas bener, apalagi malam. Masih. Ibunya yang giliran. Itu insya itu di rumah kita juga boleh. Antum buat non-stop. Terdengar murotal Quran di rumah itu, masya Allah. Ya kan? Kenapa orang tetangga sebelah kita mutar lagu-lagu apa untuk itu? Kenapa kita enggak? Ini bukan maksudnya saing-saingan, bukan. Untuk menimbulkan suasana agama di dalam rumah tangga kita. Itu bukan hanya sekedar simbol aja. Membiasakan apa mushaf ada mushaf di rumah. Orang mau sholat ada apa? Sedajahnya. Itu apa? Enggak harus kaya, enggak. Sederhana juga enggak apa-apa. Jangan orang mau sholat, mana sejadah daknyu. Dari sejadah rumah. Orang mau baca Quran, mana udah ada Quran di rumah. Ya Allah. Ya. Kemudian yang kelima, nasihat untuk suami istri. Perbanyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan zikir yang paling tinggi itu adalah membaca apa? Al-Quran. Baca Al-Quran setiap hari di rumah kita itu.
apalagi surah Al-Baqarah. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Ya. Bacalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran, yakni dua bunga ini ya. Karena keduanya akan datang pada hari kiamat seperti dua naungan, dan keduanya seperti kelompok burung yang membentangkan sayapnya untuk membela pembacanya. Bacalah surah Al-Baqarah karena mengambilnya adalah kebaikan dan meninggalkannya adalah kerugian. Dan juga agar tukang-tukang sihir tidak mampu mengalahkan. Jadi kadangkala rumah tangga itu bisa jadi terkena dari syaitan, entah namanya gangguan dari jin, dari tukang sihir, dukun dan sebagainya. Oleh karenanya salah satu syariat di dalam Islam yakni membaca Al-Quran, wabil khusus membaca surah Al-Baqarah. Karena surah Al-Baqarah itu apabila dibacakan maka setan akanlah lari dari rumah yang dibaca yakni surah Al-Baqarah tersebut. Oleh karenanya di dalam rumah tangga kita, rumah kita masing-masing, budaya baca Quran tuh kita sekarang aja sudah hilang dulu. Bagian rumah tangga sekarang tuh beda dengan kita kecil dulu. Dulu rumah tangga muslim itu kalau ba'da maghrib sampai isya itu anak-anak tuh baca Quran gitu. Sekarang ini hilang gitu kan. Nah, coba kita bersama-sama kita mulai kembali lah. Kalau bisa saling menyimak misalnya, mulai suami istri. Dan ini memang berat gitu. Ya kan? Memang berat ini. Memulainya itu kadang-kala kita jadi kepala rumah tangga juga ini. Anak juga kadang kena juga. Sibuk aja ngajar ya. Kami kapan mau disimak bacaan Qurannya, ya kan? Karena kadang-kala kita ngajar maghrib sampai isya, anak kita gimana, ya kan? Subuh udah berat, mana mau sekolah ya kan, dan seterusnya. Jadi memang harus ada itu, memang minimal ya kita ngajak pengajian ini kan, sama keluarga, bahkan bawa anak, bawa istri sebagiannya. Ini adalah upaya kita agar terbiasa dalam rumah tangga itu, yakni suasana agama. Ya kan. Kemudian membaca doa-doa, ya. Zikir-zikir ya. Yang kita kenal itu apa? Zikir pagi petang itu kan. Nggak apa-apa ya. Zikir ba'da sholat wajib, zikir pagi petang, ya kan. Itu akan menenangkan rumah itu. Beda rumah yang dijadikan tempat kita berzikir kepada Allah dengan rumah yang dipenuhi dengan hiruk pikuk dari syair-syair yang tidak memberikan manfaat untuk akhirat. Kemudian yang keenam, bersabar atas musibah yang menimpa dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amra'uhu kulluha khair, wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u sakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairun lahu. Kata Rasulullah, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik baginya, dan hal itu tidak diberikan melainkan kepada seorang mukmin. Apa itu?
apabila dia diberi kesenangan, dia bersyukur. Itu baik baginya. Dan apabila ditimpa musibah, ia bersabar. Itu baik baginya. Tidak ada rumah tangga nih yang kita nggak diuji, buat. Ujian yang namanya anak, macam modelnya. Antum kira anak kita baik semua? Ada yang bandel. Ada lagi yang diuji anak sakit. Antum sanggup dah? Ada Iwan tuh yang anaknya sakit, lahir dalam keadaan apa gitu, cacat dan sebagainya. Kalau bukan kesabaran dari Allah, itu berat itu. Dan dia saling menguatkan suami dan istri. Itulah ujian bagi dia. Dan itu pelajaran bagi kita. Kita belum tentu sanggup seperti itu. Ini Nabi yang mengatakannya. Sungguh ajaib bagi seorang mukmin itu. Nggak ada urusan tuh yang nggak baik bagi dia. Kalau dia diberi kesenangan, dia bersyukur. Dia diberi harta, dia tadi dibangunnya rumah yang bagus agar anak istrinya tenang, ibadah. Dia bisa berzakat. Dia bisa pengajian naik mobil yang bagus. Dia bisa pengajian di rumahnya dengan baik. Memang syukur pada Allah. Tapi dia juga kalau dia nggak miskin, dia miskinnya itu dia jadikan untuk bersabar. Nggak ada kita yang nggak diuji oleh Allah. Apapun kondisi kita, itu diuji oleh Allah. Kadang anak kita sehat, kadang anak kita sakit. Dan itu menjadi kesabaran kita, suami istri harus bekerjasama. Anak sakit, tak ada keluhan, semuanya ingin mengharap pahala. Anak juga nih, ini lagi sakit anak-anak. Cuma nggak tega sebenarnya nyuruh istri anak tidur di rumah sakit. Tapi karena dia udahlah isi aja kajian kak. Udah nggak apa-apa, subuh nanti mau isi lagi. Ini coba kalau dapat istri yang ini kan, pokoknya Allah jago aja situ. Misalnya, bukan anak mau membanggakan istri anak, bukan. Itu menjadi pelajaran. Tapi itu perlu didikan, perlu dididik istri kita itu. Dan itu contoh dari kita. Kita yang menjadi contoh gitu. Dan kita mau benar-benar mengamalkannya gitu. Jadi nggak ada. Coba lihat kondisi rumah tangga kita beragam. Kondisi ekonomi berbeda-beda. Para sahabat juga begitu, sahabat Nabi. Ada yang kaya, ada yang miskin. Istrinya yang suaminya miskin, dia bersabar atas kemiskinan suaminya. Dia terima. Yang suaminya kaya juga istrinya bersabar. Yakni tidak mudah membelanjakan harta yang suaminya itu. Diberi amanah dan seterusnya. Masya Allah. Jadi ini dia. Kalau kadang-kala rumah tangga itu dia tidak siap, dia bisa lewat enak, tapi begitu nggak enak, zaman sekarang nih ya Allah, karena dia dapat suaminya kaya, begitu suaminya bangkrut, rumah tangganya pun innalillahi. Jadi nggak sabar dengan dia. Maka Anda nikah dengan kekayaannya berarti, wahai para wanita. Dan ini memang berat ini, apalagi di zaman sekarang nih, di zaman hedonis ini, orang ukur rumah tangga itu kan kadang-kala ekonomi suami itu kan turun naik. Saat suaminya kaya dia, wah, begitu suaminya turun, pergilah kau. Aku udah mau lagi sama kau. Nah sebaliknya ada juga laki-laki ya bu ya, ibu-ibu ya. Waktu dia miskin, wah dia ini dengan istrinya. Begitu dia banyak duit, ditendangnya istrinya. Masa suami nendang suami? Iya kan? Berapa banyak tuh wanita yang dulu dia sama-sama meniti dari bawah ya kan? Begitu kaya,
suaminya meninggalkan dia dan sebagainya. Suaminya kayu, istrinya tingkah. Iya, itu semua ada seperti itu. Dan semuanya itu adalah ujian. Dan memang kadangkala ujian harta itu lebih berat. Termasuk dalam rumah tangga. Dan Nabi yang mengatakannya, antum ingat kan yang sering diulang-ulang tuh Ustaz kita itu. Nabi tidak takut dengan ujian apapun. Yang Nabi takutkan ujian di umatnya ini adalah harta. Lihat bagaimana Islam dulu dari rendah sampai berjaya, dan hancurnya lagi karena apa? Karena kekayaan, karena harta. Berapa banyak kerajaan-kerajaan Islam yang akhirnya karena tadi anak berlimpahnya harta, orang lagi lalai. Ini iya benar nggak? Antum aja yang baru kerja ini sibuk, ngapa udah ngaji-ngaji lagi? Aduh sibuk nih nagih. Iya kan? Ada, iya betul. Dia sendiri yang ngomong soalnya. Kenapa? Karena sudah kesibukan dunia. Kalau masih berupaya ngaji seminggu sekali masih lah. Ini yang lainnya lalai 24 jam karena sibuk bekerja tadi. Makanya sebagian nikmat itu hilang dari orang yang sudah sibuk kerja. Boro-boro mau ngaji. Kadang-kala makan sajalah. Iya kan? Orang yang kalau sibuk kerja tuh boro-boro ngaji. Makan aja lah. Makanya kadang-kala kita tuh makanya jadi orang beriman yang bersyukur tuh enak gitu. Kondisi apapun ya udah. Nikmat waktu luang itu kadang kita lupa. Coba orang kalau sibuk, ya Allah. Ada yang hilang dari diri dia. Orang-orang Jakarta itu dia pergi jam 4 subuh, balik jam 10 malam. Pergi anak sedang tidur, balik anak sudah tidur. Habis waktunya di jalan. Ini aja kawan kita nih. Kalau mau nggak mau, udah beda pulau kawan kita. Kan anak tinggal, kadang bawa. Itu ujian itu. Kalau nggak sabar rumah tangga, apalagi godaan-godaan. Laki-laki godaannya harta, tahta, wanita. Tadi baru bicara dengan Rendra tadi itu masalah orang melakukan perjalanan dinas. Kan berat itu ujian. Laki-laki ada uang, lakukan perjalanan dinas. Kalau dia enggak ini, bisa melakukan hal-hal dosa. Jauh dari istri, jauh dari orang nggak tahu. Ya kan? Uang ada. Nggak usah lah orang itu yang maaf driver aja kan habis duitnya di dosa-dosa yang dia perbuat, dan akhirnya dia hanya membawa sisa-sisa kepada istrinya di rumah. La haula wala quwwata illa billah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nggak sanggup ini. Jadi konsep bersabar di dalam rumah tangga itu wajib. Dan kita suami istri harus saling menasihati. Ibu-ibu juga, kalau suami dagangannya lagi nuru nonsennya, jangan dibodoh-bodohin. Bengaknya jadi laki bang. Masa ini beda laku lah cemano? Masa dia harus apa harus dilakukan lagi? Kondisinya seperti itu. Suaminya dibuka-bukain ya kan? Masa kalau bisa jualan ini Pak? Ya Allah. Istri ngaji beda. Iya, istri yang ngaji dia sabar bang. Dia malah dia menguatkan, nggak apa-apa. Adik masih ada simpanan, bisa dipakai ya kan? Nah, itu dia amanah ya yang kemarin itu. Salah satu kewajiban istri itu, yakni mampu menjaga harta yang diberikan suaminya. Lalu di saat suaminya lagi butuh, ternyata dia ada sih. Masya Allah. Kadang kita terkaget-kaget.
Itu rupanya kehebatan wanita tuh di situ dia. Dia bisa nyimpan di tempat yang kita tidak sangka-sangka. Masih ada rupanya. Padahal lakinya lah nyari rupanya. Rupanya lah dicari oleh lakinya. Rupanya suami istrinya itu lebih jago lagi nyimpannya. Masya Allah. Ini tidak asal Ya, nah jadi itu tadi. Jadi kita suami istri itu harus saling mengingatkan, sabar dalam musibah juga. Macam-macam musibah, Iwan. Musibah tuh bentuknya macam-macam. Ya, macam-macam, dan musibah yang paling berat itu adalah maksiat. Berapa banyak orang nggak tahu lakinya ternyata narkoba. Ya kan, istrinya rumah pikir lakinya baik aja, tahu-tahu narkoba lakinya. suami istri lagi. Ah, itu lebih parah lagi. Kalau nggak dia sampai ngajak istrinya itu, ini makanya kita bersyukur Iwan. Apa? Syukur Iwan kalau kita mampu suami istri itu saling menjaga, saling mengingatkan, saling apa? Ingat kita ayat kemarin yang kita bacakan. Surah Wal Asri itu kan, saling menasihati dalam kesabaran. Suami istri harus saling menasihati, ya kan? Harus saling menasihati, harus setiap hari harus saling menasihati. Karena anak sering nggak sih, apa namanya, contoh-contoh seperti itu. Dan kita nggak usah jadi suami juga nggak usah marah kalau dinasihati istri, biasa aja. Namanya istri kita. Nasihati jangan marah kita, iya. Kalau antum nggak suka, iya, sudah jawab aja, ya nggak usah nggak usah, nggak menyelesaikan masalah itu. Kalau dengan diam itu akan menyelesaikan masalah. Kecuali kalau dalam hal-hal yang memang harus kita jawab. Tapi kalau hanya sekedar dia, biasalah itu. Apalagi mungkin dia lagi M, ya kan? M itu apa? Nah, kemudian yang terakhir ya ini terus menerus berintrospeksi antara suami istri. Saling menasihati, tolong menolong, saling memaafkan serta mendoakan. Jangan egois, jangan gengsi. Ini berat kayaknya. Ya enggak ibu-ibu? Terus introspeksi antara suami istri. Istri introspeksi, apa yang salah dari saya, apa yang harus diperbaiki. Kemarin anak bilang kan nggak ada masalah. Minggu kemarin kan anak bilang kan, pulang dari sini coba, pulang dari pengajian di rumah Dery kan anak bilang ya nggak ada. Coba Doni kalau salah kemarin yang jawab dah. Ya janji kata Doni kan. Apa kemarin itu? Saling apa? Kemarin itu apa? Hah? Itu. Pokoknya Doni yang bilang, ya saya katanya kemarin kan. Nah, itu jadi kita biasa itu introspeksi kita, jangan kita mau ego menang sendiri. Coba kita introspeksi sebagai suami, aku apa nih? Sebagai istri apa nih? Mungkin aku ada yang kurang. Saling terbuka ngomong. Kalau seperti sekarang gimana? Memang udah dari luar bilang. Ya itu kan kemarin kita ingat tuh, itulah fungsinya saling menasehati. Kalau sama-sama don juga, ya saling menasehati juga. Nih ngapu gitu nih, kok ada ngaji-ngaji lagi nih, kok kita nggak ini lagi gitu misalnya. Itu baru saling mengingatkan. Ini tadi tuh introspeksi antara suami istri, saling menasehati. Jangan ingin menasehati saja, nggak mau dinasehati. Kadang-kala kita suami maunya nasihati doang, dinasihati tidak mau. Jangan, ya kan? Tolong menolong, ya kan? Nah, ini kadang kita kan suami istri kita kalau sudah nyucinya nih, bagi yang tidak ada pembantu atau tidak nyuci. Kalau dia suruh jemur ya sudah, apa susahnya sih? Iya nih anak perusahaan, iyo anak juga lah disuruh nyemur pakaian, jemurlah. Iyalah dia sudah nyucinya.
Jangan kita jauh, kau tuh lain nak nyuci, mama dulu nyuci pakai tangan, kau nyuci pakai cuci aja. Ya Allah, apa sekedar jemur tuh aja nggak sampai. Kadang-kala hal-hal iya tahan beribut gitu loh. Apa salahnya? Ya udah ikutin aja katanya. Kak tolong jemurin kak, udah jemurin udah. Dan ini memang berat, kadang-kala itu tadi. Walaupun sering Kak. Ya gak apa-apa. Disuruh terus. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu kerja sah. Masa antum di tempat tidur, di tempat tidur aja kita bisa kerja sah? Ya bisa sama. Masa itu nggak bisa kerja? Masa kerja sama hanya dalam hal yang enak saja. Dalam hal yang nggak enak juga kerja sama. Maksud anak tuh yang capek. Apa-apa. Apalagi dia minta bantu ya kan? Dia nggak minta bantu aja kita juga perhati. Antum anak masih bayi, istri kita sudah nyuci, bayangkan loh. Masa nggak kita bantu? Kita kebetulan juga ada di rumah, nggak ada kerjaan, cuman buka WhatsApp grup Baiti Janati, ngobrol, udah adu dulu obrolan yang ini kan, apa salahnya tinggalin sebentar? Ya kan? Nggak ada, tolong menolong. Nah, emang berat ada rumah tangga nih. Kalau antum lempar ke anak, Ustaz Amri juga, ya berat kan anak bilang tadi. Kadang ego laki-laki kita suami itu kadang, namun mengalahkan itu yang berat. Tolong menolong. Kita menganggap rumah itu hanya pekerjaan istri. Nggak ada salahnya. Kalau perlu kita bikin ini, bikin apa piket. Nah, kalau yang nyapunya dia, yang ngepelnya ini, ya kan? Anak aja kadang disuruh, Kak itu udah banyak tai ayam depan lu, siramlah itu kan. Kadang masih lalai juga kan. Akhirnya dia yang buka pintu. Itu bukan buat ayam ya. Gitu. Itu tadi anak bilang tadi, dia yang nyuci, kita yang jemur. Apalah. Dia yang nyuci piring, kita yang nyusun piringnya, misalnya. Dan itu menambah romantis. Yakin gak Iwan? Ya yakin lah. Ah ini bulog. Dia yang nyuci piring, kita yang doakan. Aduh. Istri masak kita makan. Ah dan ini dan saling memaafkan. Nah ini berat ini. Kadangkala salahnya itu apa namanya air kemarau setahun itu hilang oleh hujan sehari ya. Kita juga kalau istri ada salah hanya sekedar sehari itu dalam setahun itu cuma pas hari itu dia kebanyakan garam ya jangan dulu kayak marahnya apa gitu kan kayak kesetanan, udah biasa aja itu. Ya mungkin dia pada hari itu mungkin ketumpah yang agak banyak. Udah, maafkan aja lah. Begitu pula ibu-ibu misalnya ada suaminya salah yang wajar maafkan. Ya udah maaf lah. Misalnya maaf balik jam 12 ya. Mungkin kasihkan ngobrol di kayak kopi misalnya kan. Misalnya. Nah, ya udah cuman sekali itulah baru kan. Dari sekian bulan baru malam itu mungkin saking aslinya ngobrol kan tak terasa tahu marah itu udah lah. Dan jangan lupa mendoakan. Nah ini sering kita jarang ini doakan istri kita itu. Coba antum sekali istri kita menyediakan kopi misalnya, doakan dia, ya Allah jadikanlah istriku, depan dia doakan biar dia mengaminkan. Ya Allah jadikanlah istriku istri yang baik, jadikanlah dia istriku nanti di sorga dan seterusnya. Dari doa-doa yang baik, jadikanlah dia istri yang bersyukur, yang masya Allah. Doakan yang baik. Begitu pula suami, ibu-ibu doakan. Lawannya itulah lagi, suaminya teka, doakan dia depan orang, doakan ya Allah.
jadikan suaminya belit, ya Allah jadikanlah suamiku ini suami yang dermawan, dan seterusnya dari doa-doa yang baik. Jangan gengsi, jangan egois. Udahlah, masa dengan suami dengan istri egois, masa dengan istri suami egois, istri kepada suami egois. Jangan. Nggak perlu gengsi-gengsi, ngapain? Nggak perlu. Jadilah pemaaf. Allah yang memerintahkan. Jadilah engkau pemaaf. Suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Tadi ayatnya sudah kita baca juga ya, surah Al-Asr ya. Saling menasihati. Kalau orang yang beruntung itu salah satu sifatnya adalah saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran, maka rumah tangga lebih butuh lagi saling menasihati. Gak ada orang yang gak butuh dengan yang namanya nasihat. Apalagi kita dalam rumah tangga perlu nasihati antar suami dan istri. Barangkali ini Iwan sudah 1 jam lebih. Insyaallah kita akan melanjutkannya pada pertemuan yang akan datang, poin selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pasangan suami istri yang senantiasa menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita pasangan suami istri yang melaksanakan kewajiban terhadap Allah Azza wa Jalla dan senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita juga pasangan suami istri dan rumah tangga kita mampu menegakkan sholat-sholat, ibadah-ibadah sunnah di dalam rumah tangga kita, dan juga kita dijadikan suami dan istri yang mampu menegakkan zikir kepada Allah, bersabar atas musibah dan yang menimpa, dan bersyukur atas karunia atau nikmat yang Allah berikan. Dan yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pasangan suami istri yang terus-menerus berintrospeksi sebagai suami, sebagai istri, dan mampu saling menasihati, tolong menolong, dan juga mudah memaafkan kesalahan pasangan kita masing-masing. Ya kan? Kalaupun ribut, ya paling lama ya 3 hari, jangan lebih. Biasa itu rumah tangga tuh diam-diaman suami istri, biasa itu. Nggak ada dalam rumah tangga kita tuh yang nggak bertengkar. Tapi nggak boleh lebih dari berapa? 3 hari ketengkar. Ya. Dan jangan lupa kita saling memaafkan dan mendoakan. Doakanlah suami istri kita baik-baik. Doakanlah juga suami kita yang baik-baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita dan menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Demikian ikhwan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.